Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang kehidupan kita. Saya mengamati beberapa peristiwa, beberapa orang, beberapa teman-teman. Seringkali kalau lagi kita ngobrol, seringkali saya dengar teman-teman menghakimi teman-temannya lagi. Suka ngatain, suka ngomongin orang, ya. Lantas ada yang culas, ya. Ada yang bahasanya dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan iri hati. Banyak sekali terjadi hal-hal demikian dalam pergaulan kita sesama manusia. Nah, akibat daripada iri hati, saling gontok-gontokan, sombong, menyombongkan diri, menghina orang lain, akhirnya terjadi clash dan terjadi perselisihan. Ya, akhirnya jadi saling menghakimi, saling menghujat, saling ngata-ngatain. Jadi timbul apa yang timbul? Perpecahan. Ya, kadang-kadang kita merasa suci, kita merasa benar, kita merasa kita yang paling benar. Ternyata itu tidak benar. Karena setiap orang, setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa sejak zaman Hawa dan Adam, tidak ada lagi yang benar. Semua sudah berdosa, sudah hidup dalam dosa yang menempel dalam kedagingan. Nah, dalam daging itu yang ada adalah amarah, dendam, dengki, iri hati, kesombongan, ya, ketakutan, khawatir, dan lain-lain. Itu hidup dalam daging. Cemburu, ya, takut miskin, takut diambil istrinya, takut diambil suaminya, takut begini, takut dibohongin orang, ya, takut direndahkan, takut tidak lagi punya posisi. Bahkan ada pendeta-pendeta yang begitu masuk masa pensiun, mereka hidup dalam ketakutan, takut nggak ada job, takut nggak ada income. Apakah benar begitu? Kalau kita sebagai anak Tuhan, apalagi kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita harus totally surrender, berserah penuh pada Tuhan. Taat sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan pada diri sendiri, bukan. Tapi kepada Tuhan. Karena Tuhan pencipta kita, berarti Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang berdaulat atas hari depan kita. Tuhan yang berdaulat atas segala yang terjadi di muka bumi ini. Kita harus berani dulu mengambil sikap mengakui kedaulatan Tuhan. Ya. Jangan kita pentingkan keinginan kita. Karena keinginan kita dalam daging selalu salah, selalu tidak pas, dan selalu tidak sempurna. Nah, akibat daripada kita merasa kita pintar, kita merasa kita benar, akhirnya selalu timbul perpecahan, sengketa. Begitu juga di dalam gereja, begitu juga di dalam komunitas pertemanan, begitu juga di kantor. Sebenarnya masalahnya di mana? Begitu juga dalam keluarga. Ya. Istri curiga kepada suami.
Suami curiga kepada istri. Anak tidak percaya kepada orang tua. Orang tua juga tidak percaya kepada anak. Sehingga seringkali orang tua menghakimi anak. Akhirnya anaknya jadi, kalau ketemu orang tuanya jadi ngebohong. Ini sering terjadi yang tidak kita sadari. Ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus akui kedaulatan Tuhan. Kita harus taat sepenuhnya kepada seluruh firman Tuhan. Yaitu apa? Menyangkal daging, menyangkal kenikmatan diri, ya, dan taat kepada seluruh perintah Tuhan. Ya. Bagaimana taat? Taatnya harus hidup dalam hikmat Allah. Apa itu hikmat Allah? Yaitu pimpinan Roh Kudus dari Tuhan. Nah, seringkali orang suka salah untuk memikirkan bahwa hikmat itu adalah logika. Hikmat bukan logika. Hikmat adalah pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia. Ingat ya, hikmat adalah pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu melalui pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Saya kasih contoh. Ya. Waktu Abraham ya diminta sama Tuhan agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran, itu kenapa Abraham bisa taat? Kenapa dia tidak bertanya kepada Tuhan kenapa? Kenapa dia tidak protes kepada Tuhan? Karena dia punya hikmat dari Tuhan. Dia bukan bersandar pada logika manusia. Dia hanya bersandar pada hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu sendiri apa? Hikmat Tuhan itu adalah pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Sehingga waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyerahkan anaknya, Abraham tahu. Apa yang Abraham tahu dan yakini? Pertama, Tuhan adalah Tuhan. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Karena dia mengakui kedaulatan Tuhan, dia mengakui Tuhan adalah Tuhannya. Tuhan adalah pencipta alam semesta dan pencipta dia, pencipta Ishak, pencipta anak-anaknya semua. Maka dia yakini firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan adalah tetap kekal. Firman Tuhan tidak mungkin berubah. Makanya dia taat. Dia bawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan. Karena dia tahu berdasarkan pimpinan Roh Tuhan yang kudus, bahwa tidak mungkin Tuhan yang memberikan lantas Tuhan ambil lagi. Karena Tuhan sudah berjanji. Janji Tuhan adalah janji raja atas segala raja yang tidak mungkin dibatalkan. Ya, kalau orang belajar hukum, raja itu titah raja atau perintah raja tidak bisa dicabut. Nah, ini yang mengatakan adalah raja atas segala raja, pencipta alam semesta. Jadi si Abraham tahu banget bahwa ini tidak mungkin dirubah sama Tuhan. Anak saya Ishak tetap akan menjadi bapak bangsa-bangsa di bumi. Turunannya akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit banyaknya. Itu janji Tuhan. Janji raja atas segala raja, Bapak Ibu. Sehingga dia tahu berdasarkan hikmat. Kalau dia berdasarkan pada logika dia pasti bertanya kepada Tuhan, Tuhan yang benar.
Masa Tuhan janji, Tuhan sekarang mau ambil lagi. Tuhan janji anak ini akan jadi berkat. Kok tahu-tahu Tuhan suruh saya bunuh, suruh saya bakar, persembahkan kembali ke Tuhan. Nggak masuk logika Tuhan. Ini kalau Abraham bertindak berdasarkan logika. Maka dari sini kita lihat dan kita belajar bahwa hikmat Tuhan adalah pengetahuan Tuhan. Hikmat Tuhan adalah roh Tuhan yang kudus, yang diberikan kepada manusia untuk percaya, untuk mengenal Tuhan, untuk tahu dan percaya dan melakukan firman Tuhan dengan seluruh kekuatan, seluruh kepercayaan, seluruh kehendak. Taat sepenuhnya 100% kepada firman Tuhan. Ya. Jadi saya mau bacakan, karena itu kita sebagai manusia kita harus berubah. Berubah total dari hidup dalam daging, menyangkali kedagingan kita. Lantas kita harus taat pada pimpinan roh Tuhan yang kudus. Karena Tuhan mengatakan, aku roh, kalau kamu menyembah aku, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan kalau nggak ngerti, tanya kepada Tuhan melalui doa. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah taat 100% kepada seluruh perintah Tuhan. Dan kebenarannya adalah menyangkali sifat kedagingan kita yang berdosa. Sehingga kita terbebas dari jerat-jerat yang dipasang si jahat. Ya. Nah, untuk itu kita harus berubah. Ya. Saya bacakan ya dari Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya menyangkali diri. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa itu budi? Budi adalah hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus berubah, jangan serupa dengan dunia. Kalau serupa dengan dunia berarti kita masih hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, curiga, segala macam. Ya, masih hidup dalam daging yang terbatas ruang dan waktu, sehingga seringkali kita jadi pikir-pikir dulu. Seringkali kita mikir mau ke gereja apa ke kondangan, mau ke gereja apa mau nyari duit. Tapi kalau kita berubah, jangan serupa dengan dunia itu, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi bukan logika. Budi adalah hikmat dari Tuhan yang ditinggalkan kepada kita melalui roh Tuhan yang kudus yang tinggal dalam hati kita. Supaya kita bisa mengerti kehendak Allah dan berbuat baik, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita ketemu lagi di renungan sebutir debu yang lain. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya lebih banyak orang mengerti firman Tuhan, lebih banyak orang yang mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan. Jangan lupa klik subscribe, share. Tuhan memberkati.